Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum ikhwan ahadizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 12 Ramadan 1442 Hijriah atau tanggal 24 April 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari tafsir surat Az-Zukhruf yang kita sudah sampai di pembahasan ayat yang ketiga yang berkaitan dengan fawaidnya. Kita sampai faidah yang keempat, al-faidatu rabi'atu. Kemarin kita sudah membahas tentang faedah ayat yang ketiga ini. Tentang apa mas? Ayat ketiga, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Di sini dijelaskan tentang penjelasan faedah yang pertama, yaitu jawazul qasam ma'a ta'kid sihatul muqsim bidunil qasam, tentang bolehnya bersumpah dengan penegasan pembenaran apa yang menjadi apa yang jadikan sumpah. Kemudian yang kedua tentang penjelasan tentang agungnya Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah anal Quran karim mubinun likulli ma yahtaju ilal bayan. Al-Quran itu jelas bagi yang membutuhkan penjelasan. Artinya di sini Al-Quran mubin jelas itu ketika jelasnya itu dengan ilmu, bukan jelas dengan sendirinya. Bukan jelas dengan sendirinya otomatis. Ketika antum membaca Al-Quran kemudian langsung jelas begitu saja, tidak. Apalagi kita yang bukan orang Arab, itu jelas membutuhkan ilmu bahasa Arab untuk mendapatkan penjelasan dari Al-Quran. Tapi di luar dari itu, yang paling penting, yang paling pertama adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla, kemudahan dari Allah Azza wa Jalla, bimbingan dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menghendaki termasuk kita di situ, termasuk orang-orang yang diberikan pemahaman dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, kemudian sekarang kita membahas tentang yang rabi'ah, fawaid yang al-faidatu rabi'ah. أن هذا القرآن الذي أعجز العرب من الحروف التي يركب منها كلامهم ومع ذلك أعجزهم. Tentang Al-Quran yang orang Arab saja itu mereka tidak sanggup untuk memahami huruf-hurufnya. Artinya huruf-huruf di dalam Al-Quran, kalaupun mereka itu bisa membuatnya, menyusunnya seperti perkataan mereka, tentunya itu mudah buat mereka, tapi mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu untuk membuat satu ayat pun dari Al-Quran. Satu ayat pun dijelaskan awalnya 10 surat, kemudian satu surat, kemudian 10 ayat, gak bisa. Satu ayat pun gak bisa. Ya, sehingga di situ meskipun itu Al-Quran bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri belum tentu bisa
memahaminya dengan betul-betul pemahaman yang benar. Oleh karena itu, antum jangan kaget ketika ana di Abu Dhabi itu ada pusat pembelajaran bahasa Arab, pusat pembelajaran Al-Quran di sana, pusat pembelajaran Al-Quran. Maksudnya di situ adalah baca Al-Quran. Yang ikut-ikut itu mbah-mbah itu banyak. Mbah-mbah itu banyak yang ikut. Kenapa alasannya? Karena alasannya itu karena mereka ketika kecilnya itu mereka hidupnya di padang pasir, nggak mengenal pendidikan, tidak ada yang mengajari Al-Quran. Tapi begitu mereka sudah tua, kondisi ekonominya mapan, kemudian anak-anaknya berhasil dan seterusnya, mereka tergerak untuk belajar membaca Al-Quran. Dan ketika mudahnya mereka mencari apa mas? Mencari dunia, mencari kemapanan dunia. Dan di akhir kehidupan mereka, usia-usia yang sudah tidak muda lagi, mereka masih belajar Al-Baqarah. Dan itu ironi, orang Arab loh mas, asli Arabnya. Kok usah tahu? Dia ngasih tahu istrinya. Karena nggak tahu langsung, karena itu adalah mbah-mbahnya putri-putri semua, dan rata-rata yang mengikuti pembelajaran Al-Quran yang seperti itu kaum Hawa, perempuan-perempuan. Dan saat itu ada, kalau di masing-masing kecamatan di sana itu ada pusat pembelajaran Al-Quran. Itu Umukai sama Kaisa yang ikut di sana. Tiap sore itu diantar jemput. Dan itu ketemu sama mbah-mbahnya sudah sepuh, masih belajar Al-Baqarah. Saat itu baru anak katakan kepada Kaisa, orang Arab itu bukan jaminan untuk mereka itu langsung hafal Quran, langsung bisa memahami Al-Quran. Tapi berapa banyak juga di antara mereka tidak paham Al-Quran. Bahkan yang di pedalaman, lajahnya Arab mereka itu tidak sama dengan lajah Arab Fusha. Ada yang terkadang ketika mereka ngomong pun orang Arab sendiri nggak paham. Ya Allah, ngomong apa? Diseret-seret. Itu mau ngomong kayak paham aja, kalah. Kalau orang nggak paham, ya nggak paham. Lajahnya mereka, usul mereka masing-masing itu beda-beda. Di UAE itu di Emirat itu, kalau di yang pedalaman kayak di Al Ain dan seterusnya, bahasanya sudah aneh-aneh. Dekat dengan Oman juga bahasanya udah adalah kayak ini ngomong Arab, ngomong singkat ini. Asli itu, anak aja kaget itu. Maksudnya ada lajah-lajah Arabnya tapi diseret semuanya. Jadi kayak misalnya orang mengucapkan ya akhi itu jadi ya khi. Itu anak masih ingatnya kayak suaranya itu di tenggorokan sini, kayak di nah. Al-faidatul khamisatu. Nanti insyaallah ana minta sama teman-teman yang sana pedalaman untuk rekamin bahasa Arab mereka gimana. Ana share ke antum insyaallah. Nah, al-faidatul khamisatu. Faedah yang kelima. Anna al-Qur'an al-Karima maktubun wa huwa maktubun fil lawhil mahfuz wa maktubun fis suhufi allati bi aidil malaikati wa maktubun fis suhufi allati baina adina. Faedah yang kelima, Al-Quran Al-Karim itu maktubun. Maktubun apa mas? Ditulis. Kata-kata maktubun ay sahl lil qira'ah,
mudah untuk dibaca. Jadi Al-Quran itu ditulis karena untuk mudah dibaca. Wa huwa maktubun fil lauhil mahfuz. Itu ditulis di lauhul mahfuz, ditulis di suhuf, lembaran-lembaran di tangan malaikat. Wa maktubun fi suhufil lati baina aydina. Dan ditulis di lembaran-lembaran pada manusia. Al-faidatus sadisah, faedah yang ke-6, annal Qur'anal Karima hadithun, yakni annahu bi iradatillahi subhanahu wa ta'ala liqaulihi ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan wallahu qadirun ala an yaj'alahu bil lughatin ukhra lakin sayyarahu bil lughatil arabiyyah. Faedah yang ke-6 yaitu tentang faedah sadisah, faedah yang ke-6, annal Qur'an al-Karim hadithun, bahwasanya Al-Qur'an al-Karim itu hadithun, yaitu hasil dari berbicaranya Allah langsung. Kalau mau antum sebutkan seperti itu lebih mudah untuk difahami. Jadi Allah Azza wa Jalla berbicara, mengucapkan kalam, dan kalamnya Allah Azza wa Jalla yang termaktub itu Al-Quran. Itu yang terakhirnya. Annahu bi iradatillahi subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berbicara itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Liqaulihi ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Ini dengan firman Allah Ta'ala bahwasanya sesungguhnya kami menjadikan Quran dalam bahasa Arab. Artinya apa? Bahasa Arab. Wallahu qadirun ala an yaj'alahu bi lughatin ukhra. Dan Allah itu mampu, berkuasa untuk menjadikan Al-Quran dengan bahasa lainnya. Lakin sayyarahu bil lughatil arabiyyah. Tapi Allah Azza wa Jalla menjadikannya Al-Quran dengan bahasa Arab. Di mana kemarin kita sudah bahas tentang bedanya antara ja'ala, khalaqa dan sayyara. Ja'ala itu lebih umum. Sifatnya bisa bermakna khalaqa, bisa bermakna sayyara. Khalaqa apabila maf'ulnya cuma satu, sayyara apabila membutuhkan dua maf'ul. Paham sampai sini? Nah, kemudian wa ma'lumun, yang diketahui annal araba hadithuna. Orang Arab itu bisa berbicara, mereka bisa mengucapkan kata-kata. Fayakunu ma nazala bil lughati hadithan. Maka Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa yang bisa diungkapkan. Bahasa yang bisa diungkapkan. Wa hadha huwal haq, dan ini yang benar. Artinya apa? Bukan bahasa isyarat, Mas. Al-Quran bukan turun dengan bahasa isyarat atau bahasa yang tidak bisa difahami oleh manusia. Paham sampai sini? Anna kalam Allah subhanahu wa ta'ala hadithun, bahwa Allah Azza wa Jalla di sini firman Allah Azza wa Jalla, kalamnya Allah Azza wa Jalla itu hadithun. Allah yang berbicara. Allah yang berbicara bimana annahu yatakallamu ma tasha'. Allah Azza wa Jalla berbicara kapan saja Allah inginkan. Dan Allah berkehendak untuk tidak berbicara, itu bisa. Jadi kapan Allah berbicara dan Allah tidak berbicara, itu sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW bersabda, wasakata an asya'a rahmatan bikum ghairan nisyan. Dan Allah Azza wa Jalla membiarkan, artinya diam terhadap beberapa hal ini sebagai bentuk rahmat, bentuk kasih sayang kepada kalian ghairan nisyan, dan Allah tidak lupa. Qulna, kita katakan inna kalam Allahi subhanahu wa ta'ala hadithun, bahwasanya kalamnya Allah Azza wa Jalla itu adalah apa? Allah Azza wa Jalla yang berbicara. Yang langsung berbicara itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, maknanya adalah annahu yuhditsu min kalamihi ma syaa. Allah Azza wa Jalla berbicara dengan kalamnya itu apa saja yang Allah inginkan. Dan kapan saja yang Allah inginkan, dan apa saja yang Allah inginkan. Sesuai dengan kehendaknya. Kaifa syaa. Jadi kaifa syaa, gimana pun caranya Allah berbicara, Allah yang berkehendak. Alam ta'lamu annal asy'ariyah, tidakkah kalian mengetahui tentang orang-orang Asy'ariyah?
alladzina, yang mereka itu yantasibuna ila Abil Hasan Asy'ari, yang mereka menisbatkan kepada Abul Hasan Asy'ari. Yaquluna, mereka mengatakan, mereka berpendapat, innallaha la yatakallamu, bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu tidak berbicara. Mata sya'a abadan, kapan saja Allah inginkan, selama-lamanya. Kenapa? Sudah ditulis, jadi Allah nggak berbicara lagi. Itu menurut qalu li'anna al-kalama ma'nan qa'imun bi nafsihi. Nah, ini yang sudah kita pelajari di mana, Mas? Salah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena al-kalam ini adalah makna yang bisa berdiri dengan sendirinya. Azaliyun, yang sifatnya azali, tetap yang akan berubah. Lakinnahu yuhditsu aswatan yakhluquha ma tasya'a fatusma. Namun Allah itu berbicara dengan suara. Yakhluquha, Allah menciptakannya kapan saja Allah inginkan untuk fatusma, maka akan didengar. Mengatakan apa? Idza aradallahu an yakhluqu qalu kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini di surat Al-Imran. Begitu juga di ayat yang lainnya. Bahwasanya apabila Allah itu menetapkan suatu perkara, qa'iman yaqulu lahu kun fayakun. Allah berbicara kun fayakun. Jadi jadilah. Jadi menurut mereka kata-kata kun fayakun, jadi jadilah itu hanya suara. Di sini mata sya'a fatusma, didengar. Fayarana anna al-kalama la yata'allaqu bima syi'atihi. Dan mereka siapa, Mas? Asy'ariyah. Itu berpendapat bahwasanya kalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla tidak ada hubungannya dengan masyiah. Tidak ada dengan kehendak. Sedangkan sifat fi'liyahnya Allah Azza wa Jalla itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah apa? Ya ta'allaqu bima syiatillah. Sifat-sifatnya Allah Azza wa Jalla yang fi'liyah berupa perbuatan, termasuk kalam di sini adalah sifat fi'liyahnya Allah Azza wa Jalla. Ini kaitannya dengan masyiah. Dengan apa, Mas? Masyiah. Masyiah itu kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan berbicara. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak berbicara. Nah, paham sampai sini? Nah, fa ayyuhuma a'malu man yatakallamu bi masyiatihi. Lalu ayyuhuma akmalu, mana yang lebih sempurna? Man yatakallamu bi masyiatihi, orang yang berbicara dengan man yatakallamu, orang yang berbicara dengan masyiah, wa bima syaa. Jadi wa kaifa syaa amma la yastati'u hadha, mana di antara yang lebih sempurna, yang berbicara dengan masyiah, dengan kehendaknya, dengan apa yang diinginkan, bagaimanapun kehendaknya, atau orang atau yang tidak mampu untuk berkehendak. Nah, jawabnya adalah al-awwal, yang pertama, lakin abad bid'atuhum illa an yaqulu bithaniyati. Wa qad allafa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kitaban sammahu at-tis'iniyah, bayyana butlana hadzal qawli min 90 wajhan rahimahullah wa jazahu 'anil ummati khaira. Jawabnya adalah yang pertama, lakin abad bid'atuhum. Namun di sini tentang bid'ahnya mereka. Bid'ahnya mereka apa? Bid'ahnya Asy'ariyah. Bid'ahnya Asy'ariyah maksudnya apa di sini? Tentang Allah itu tidak berbicara. Kalamnya Allah itu adalah qaimun binafsi. Makna qaimun binafsi, hanya suatu makna yang dia itu
bisa berdiri sendiri. Nah, ini sebagaimana yang sudah kita pelajari di syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu jauh mas, bid'ah mereka itu ngeri. Illa an yaqulu bitsaniyah. Ya, kecuali kalau mereka itu berbicara tentang yang kedua. Maksudnya yang kedua apa? Amma la yastati'uha. Atau orang itu yang tidak punya kehendak sama sekali ketika ngomong. Artinya zat yang tidak punya kehendak ketika zat itu berbicara. Artinya kalau mereka meniadakan yang pertama, tentunya harusnya yang kedua. Paham kami sih? Sehingga ini Syekhul Islam Taimiyah menulis kitab ya, Tis'iniyah. Ini bukunya aslinya tidak terlalu tebal, tapi ada syarah yang cukup dan ada masuk di dalam Majmu' Fatawa, masuk di dalam bagian Majmu' Fatawa. Ini tentang Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan tentang butlan hadzal qaul, tentang kebatilan perkataan ini, tentang apa? Kalamnya Allah Azza wa Jalla dengan 99 sisi, 99 aspek untuk membatalkan perkataannya orang-orang pengikutnya belasan Asy'ari. Ya, jazahu anil ummati khaira, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan balasan tentang kebaikan beliau terhadap umat ini. Fa in qala qail, kalau ada yang berpendapat, wa hal yajuzu wasful Qur'ani bil hudusi, apakah boleh ya wasful Qur'ani bil hudus, artinya mensifati Al-Qur'an dengan bil hudus. Hudus maksudnya di sini adalah suatu yang baru, perkataan yang baru. Fal jawabu na'am muhdatsun wa haditsun. Perkataan yang baru maksudnya tadi yang Anda sebutkan tentang itu pembicaraan. Betul-betul Al-Qur'an itu dikatakan itu adalah pembicaraan. Apakah boleh pensifatan Al-Qur'an itu dengan makna hudutsun? Hudus, pembicaraan. Fal jawabu na'am, iya. Muhdatsun itu dibicarakan. Wa haditsun itu yang berbicara. Artinya apa? Di sini qala Allah Ta'ala, ini di surat Asy-Syu'ara, wa ma ya'tihim min dzikrin mir rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Dan tidak datang kepada mereka suatu peringatan dari Rabb yang Maha Pemurah melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Lakin namun di sini la tadunna anna ma'na muhdatsin ay annahu makhluqun. La muhdatsun ya'ni anna Allah takallama bihi hina nuzulihi. Di sini lakin la tadunnu anna ma'na muhdats ay annahu makhluqun. Jangan kau mengira bahwa saya kata-kata muhdats ini artinya adalah makhlukun, diciptakan. La muhdatsun ya'ni, ya, tidak. Muhdatsun yakni adalah anna Allah takallama bihi hina nuzuli. Allah berbicara dengan Al-Qur'an tersebut ketika turunnya Al-Qur'an. Geser sedikit mas, biar ana lihat wajah antum mas. Orang berbicara itu tidak bersembunyi mas. Belum membaik. Karena kaidah yang kita pelajari apa? Fasna darukbatai. Jadi ketika malaikat Jibril itu bertanya kepada Nabi SAW, beliau sangat dekat sekali, lutut dengan lutut ketemu mas. Itu saking kondisional apa? Menuntut ilmu syar'i itu harus dekat-dekat mas. Kalau antum itu menjauh, maka ilmu pun bisa menjauh. Tapi kalau antum mendekat, itu juga termasuk kaidah dan faedah dalam menuntut ilmu syar'i. Kalau antum bisa duduk dekat dengan ustadznya, kenapa antum harus duduk jauh? Itu kaidahnya mas. Ustadz kedengeran kok. Ini bukan masalah kedengeran, enggak kedengeran mas. Semakin antum jauh, maka waswas syaitan untuk wis tenang, wis pinter, wis ngerti, ngantuk wae. Itu ada. Loh, ana terjadi di ana juga gitu. Maka saat itu ana dinasihati oleh
namanya Syekh Nabil, orang Syria, Zahullah. Semenjak saat itu anak tidak pernah jauh-jauh dari masyayikh. Anak kalau datang awalan dia izin sama Syekh, Ustaz foto. Kenapa? Apakah mungkin atau misalnya di sini ada Rian ngantuk, ini anak udah pegangnya, itu tetap ada semangat yang beda kalau antum itu duduk dekat sini atau di sana atau bahkan di luar, lebih ngeri lagi. Paham ya? Jadi kalau antum itu bisa datang lebih awal, jangan kemudian antum ngecing, Ustaz yang sini aja. Lanjut lagi. Yes. Nah, lanjut nih. Fa in qala qail, kalau ada yang berpendapat, mal qaulur rajihu fi nuzulil qur'ani annahu nuzulun wahidun aw nuzulani. Nazala ila as-sama'i dunya thumma nazala ilaina. Nah, coba antum fahami cara berfikirnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika dijelaskan faedah-faedah, kemudian apa sih yang terjadi pada orang-orang awam yang berkaitan ketika membicarakan tentang permasalahan ini? Atau ada enggak ya pandangan-pandangan yang salah tentang apa yang dibicarakan Syekh? Kemudian fa in qala qail, itu pasti disebutkan kalau ada yang berpendapat. Kenapa? Syekh ingin menjelaskan, meluruskan kalau adanya kesalahan ini loh. Jadi fa in qala qail, kalau ada yang berpendapat, mal qaul rajih, apa sih perkataan yang paling rajih, yang paling kuat fi nuzulil Quran, tentang turunnya Al-Quran? Annahu nuzulun wahidun, bahasanya Al-Quran turun sekali turun, au nuzulani, atau dua kali turun. Nazala ila sama'i dunya thumma nazala ilaina, turunnya ke langit dunia baru kemudian turun kepada kita. Fal jawabu ad-dhahiru annahu nuzulun wahidun nazala min indillahi subhanahu wa ta'ala takallama bihi azza wa jalla thumma sami'ahu Jibrilu thumma nazala bihi. Jawabnya adalah dohirnya annahu nuzulun wahidun, ini turunnya sekali. Kenapa turun sekali? Nanti akan kita pahami. Nazala min indillahi, ini turunnya dari Allah azza wajalla. Takallama bihi, Allah berbicara dengan Al-Quran tersebut. Thumma sami'ahu Jibrilu thumma nazala bihi, kemudian didengar oleh malaikat Jibril, kemudian turun ke Nabi SAW. Nah, lalu turunnya berapa? Dua kali atau sekali? Saya menjelaskan nuzulun wahidun, turunnya sekali. Kenapa turunnya sekali? Ketika Allah azza wajalla berbicara, itu bukan turun karena Allah yang berbicara, kemudian didengar oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril di mana? Di langit, Mas. Allah azza wajalla dan malaikat Jibril di langit. Baru kemudian turun sekali langsung ke Nabi SAW. Maka disebutkan apa? Turunnya sekali, Mas. Paham maksudnya di sini? Langit ke bumi, Mas. Bukan dua kali turun. Itu yang dijelaskan oleh Syekh. Fa in qala qail, kalau ada yang berpendapat, alal qali bi anna lil Qur'ani nuzulan wahidan, kaifa nufassiru inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, kalau ada ya tentang pendapat bahwasanya Al-Qur'an itu sekali turunnya sekali doang, bagaimana dengan menafsirkan ayat Al-Qadar? Sesungguhnya kami anzalna, kami turunkan di Lailatul Qadar. Kita menurunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Mana, Mas? Lailatul Qadar. Nah, fal jawabnya adalah nufassiru hadza bi anna Allah Ta'ala bada'a inzalahu fi Lailatul Qadar. Jawabnya adalah kita menafsirkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memulai turunnya itu di malam Qadar, bukan malam Lailatul Qadar ya. Itu kalau jadi malam-malam, Mas. Petang, Mas. Nek malam-malam itu petang. Tapi kalau malam saja ya malam. Ya. Bada'a inzalahu fi Lailatul Qadar. Maka mulainya di sini adalah turunnya, mulainya apa? Ketika malam Qadar.
ketika Lailatul Qadar. Jadi bukan kemudian turunnya pertama kali ketika Lailatul Qadar. Awalnya di situ, Mas. Paham? Nah, karena sebenarnya kalau misalnya dijawab juga tadi tentang pendapat turunnya sekali, itu kan tidak ada kaitannya dengan waktu. Kemudian yang pendapat ini dikaitkan dengan waktu. Maka secara hakikat maknanya tidak berkaitan. Dan ini pun dijawab oleh Syekh dengan langsung mengatakan bahwasanya bada'a inzalahu fi lailatul qadar. Turunnya, memulai awal turunnya Al-Qur'an itu di malam Qadar. Paham sih? Nah, al-faidatus sabi'ah. Sekarang faedah yang ketujuh. Al-faidatus sabi'ah. Faedah yang ketujuh adalah anna qaunal Qur'ani bil lughatil arabiyyati ya manqabatun kubra lil arabi. An yakuna al-Qur'anu al-'azimu nazala bi lughatihim liqaulihi inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan. Faedah yang ketujuh adalah bahwasanya kondisi Al-Qur'an dengan bahasa Arab itu kaitannya dengan apa? Keistimewaan, Mas. Keistimewaan yang sangat besar buat orang-orang Arab. Nah, jadi di sini adalah keistimewaan besar buat orang Arab bahwa Al-Quran Karim itu turun dengan bahasanya mereka. Makanya firman Allah Azza wa Jalla, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami jadikan Quran itu Arabiyyan, dalam bahasa Arab. Fa idza qala qail, kalau ada yang berpendapat, hadhihi asabiyatun wa hamiyatun lil arabi wa yaftakhiru bihal arabu al muhiduna, famal jawabu lianna hadha mushkilun fal arabu al mulhiduna alladhina yabnuna al wala'a wal bara'a ala al qawmiyati al arabiyyati yafkharuna bihadha. فنقول من كان كافرا فلا فخر ولو كان من صميم العرب والدليل أبو لهب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله في حقه سورة كاملة تتلى في الصلاة وفي المساجد وفي كل مكان مما يتلى فيه القرآن إلى يوم القيامة في ذمه وهو من صميم العرب عن النبي صلى الله عليه وسلم فالعروبة لا تغني شيئا مع الكفر فإذا اجتمع الدين والدنيا فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع صار مسلما وعربيا. الله أكبر. Nah, ini ya, kalau ada yang berpendapat hadi asabiyatun wa hamiyatun lil Arab, ketika mereka orang-orang Arab senang bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, oh itu fanatiknya orang Arab, kebablasan. Ya, itu fanatiknya orang Arab. Dan mereka itu yaftakhiru bihal arabu al-mulhiduna famal jawab. Dan bahkan orang-orang yang nggak punya agama, orang Arab pun senang, merasa bangga dengan hal tersebut. Lianna hadza mushkilun, ini adalah suatu permasalahan. Fal arabul mulhiduna, orang Arab yang mereka mulhid, ya, nggak punya agama. Alladzina yabnuna al-wala'a wal bara', dan mereka itu membangun loyalitas mereka, al-wala' wal bara', loyalitas mereka, ya, dan istilahnya mereka itu bersatu, mereka itu sehatinya, mereka itu alal qaumiyatil arabiyyah, itu dasarnya karena apa? Sesama Arab saja. Yafkharuna bihadza, mereka bangga dengan yang ini. Dengan apa? Al-Quran turunkan bahasa Arab. Fanaqulu, lalu kita katakan,
man kana kafiran fala fakhra. Barang siapa yang kafir maka tidak ada kebanggaan buatnya. Tidak ada kebanggaan baginya. Kenapa? Walau kana min samimil Arab. Walaupun itu adalah asli keturunan Arab tulen tulennya mas. Dalilnya adalah Abu Lahab. Abu Lahab orang Arab tulen mas. Itu ami Nabi SAW, pamannya Nabi SAW. Dan pamannya Nabi SAW disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, itu ada 3 macam paman. Yang Islam, yang membantu Nabi SAW itu Hamzah dan Abbas. Yang kafir, yang memusuhi itu Abu Lahab. Yang membantu tapi tidak mau masuk Islam Abu Thalib. Kemudian anzalallahu fi haqqihi, Allah Azza wa Jalla menurunkan surat Al-Lahab. Ini diturunkan dengan sebab Abu Lahab tadi satu surat full, satu surat kamilatan, sempurna. Tutsla fis sholati, dibaca ketika sholat di masjid-masjid dilaknat. Allahu Akbar, ngeri. Allah musta'an la hawla. Wa fil masajid, di masjid-masjid. Wa fi kulli makanin, di setiap tempat, mimma yutla fihil Quran ila yaumil qiyamah, dibacakan di tempat-tempat yang di situ dibacakan Al-Quran sampai hari kiamat mas. Dibaca Allahu Akbar. Fi dhammihi, dalam hal apa? Celaan kepadanya. Dia dicela. Pokoknya nggak ada kebaikan sedikit pun. Ngerokok. Alhamdulillah. Nasallahu alaihi. Wa huwa min samimil Arab. Dia itu asli Arab tulen mas. Ami Nabi SAW, pamannya Nabi SAW. Makanya sekalipun antum itu pernah lihat yang sekarang ada apa? Keluaran dari negeri Arab, meskipun dia dapat gelar doktor, masih kalah dengan paman Nabi SAW. Dia bukan Arab tulen. Kayaknya kalau masih kepleset itu ya wajar. Dia keplesetnya kalau dibandingkan Abu Lahab belum seberapa, tapi bisa mengarah kepada Abu Lahab yang kedua, karena dia mengaku ngerti bahasa Arab, ngerti ini, ngerti itu, ya. Tapi ternyata apa? Tidak jaminan. Yang orang Arab asli tidak jaminan, apalagi yang tidak Arab asli. Paham atau enggak? Nah, fal'urubatu la tughni syai'an ma'al kufri. Keturunan Arab itu tidak mencukupi sesuatu ketika disertai dengan kekafiran. Artinya apa? Tidak menjadikan kekafirannya itu orang Arab itu tidak menjadikan bahwasanya kalau orang Arab kafir itu tidak bermanfaat. Kearapannya tidak ada manfaatnya sama sekali. Kearapannya tidak bermanfaat sama sekali. Karena faidastama ad-dinu wad dunya, kalau orang itu bisa menggabungkan antara agama dan dunia, fama ahsana ad-dina wad dunya idastama. Dan betapa bagusnya ketika agama dan dunia itu digabungkan bersatu. Sora musliman wa arabiyan. Ini sama dengan ketika apa? Seorang muslim, orang Arab lagi. Orang Arab lagi. Sudah muslim, orang Arab lagi. Ya. Ini bukan musliman wa mu'arriban. Ke-Arab-Araban, bukan. Sudah muslim, orang Arab lagi. Artinya apa? Seorang muslim kemudian Arab yang faham tentang agamanya, ini adalah kebaikan seperti apa? Kebaikan dunia dan akhirat. Ini yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Ya, satu lagi. Fan qala qail. Kalau ada yang berpendapat, hal fil Qur'ani minal kalimati ma laysa bi arabiyyin? Apakah dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang bukan asalnya orang apa? Asalnya dari bahasa Arab? Asalnya dari Arab? Fal jawabulah.
Abadan. Jawabannya tidak, selama-lama. Saya menjawab seperti itu. Kullu ma fil Qur'ani Arabiyyun. Seluruh apa yang ada di Al-Qur'an Arabi. Ngarab, Mas. Lakinna ba'dahu min samimil lughatil arabiyyati. Namun ya, sebagian dari Al-Qur'an itu Arab asli, tulen. Ba'dahu mu'arrabun. Sebagiannya itu serapan Arab. Ai asluhu ghairu arabiyyin lakinnahu urriba. Asalnya itu bukan Arab, tapi karena sudah sering dipakai di situ menjadi kearaban, sehingga kemudian jadi Arab. Sama dengan asalnya bahasa Indonesia. Berapa banyak orang serapan, oh itu asli bahasa Indonesia? Ora, nggak benar. Ada yang serapan bahasa Jawa, ada yang serapan bahasa Arab, dan paling banyak serapan bahasa Indonesia itu serapan bahasa Arab. Nah, wa idza uriba sara arabiyyan. Kalau itu dijadikan awalnya itu bukan Arab, kemudian sering dipakai di Arab, maka itu menjadi apa? Arabiyyan, menjadi bagian dari Arab. Maksudnya bahasa di sini. Fa innahu lamma takallama bihi al-arabu sara arabiyyan listimali wa in kana asluhu ghairu arabiyyin. Kalau itu orang Arab itu berbicara dengan yang asalnya itu bukan Arab, karena dipakai maka itu menjadi apa? Arab. Karena apa? Yang memakai orang Arab meskipun asalnya bukan Arab. Ara'aita anta idza akhadta jinsiyata fi baladin takunu minhum wa anta fil asli min ghairihim falaysa fil Qur'ani ma laysa bi arabiyyin. Ya, tahukah engkau apabila mengambil kewarganegaraan di suatu negeri, maka takunu minhum, engkau merupakan bagian dari warga bangsa tersebut. Ini contohnya misalnya orang aslinya orang-orang Yaman, ya, dapat jinsiyah, dapat kewarganegaraan Saudi, dapat kewarganegaraan Emirat. Maka kalau dikatakan hu Yamani, lala, huwa Imarati. Apakah dia itu orang Yaman? Bukan. Dia orang Imarati. Dia apa? Orang Imarati. Asalnya Oman, tapi dapat jinsiyah Imarat, maka dia pun Imarati. Tidak mengatakan asli min Oman, asli min Yaman. La. Dia akan menyebutkan apa warga negara. Warga negara asal saya Indonesia, sekarang dapat jadi warga negara Arab misalnya. Antum nggak akan menyebutkan Arab atau Indonesianya. Antum ketika ditanya warga negara sesuai paspor apa mas? Hai, Arab. Sama dengan apa yang di dalam Al-Quran. Wa anta fil asli min ghairihim. Engkau itu asalnya bukan termasuk orang bangsa tersebut, tapi karena antum menjadi warga negara maka menjadi bagian dari warga negara tersebut. Ya. Misalnya orang yang punya kewarganegaraan, ya kalau di US bisa double. Tapi kalau bisa dikatakan saya itu warga negara US, saya bangga seperti itu. Karena sekti di sana beberapa negara hanya dengan kewarganegaraan sana bisa hanya visa on visit, visa on arrival. Jadi ketika datang tinggal cetok aja, seolah-olah warga negara. Gak perlu tetek bengek yang nyelekit, yang melelahkan seperti kewarganegaraan Indonesia. Itu banyak nggak payu. Di luar negeri itu harus melewati pintu yang banyak banget pemeriksaan. Tapi kalau kewarganegaraan Amerika bleng, monggo seperti itu. Nggak tahu apa sebabnya, tapi memang itulah yang berbicara. Naudzubillah min dzalik. Ala kulli hal itu seperti itu. Falaisa fil Qur'ani ma laisa bi Arabi. Maka dalam Al-Qur'an tidak ada sesuatu yang bukan Arab.
Paham maksudnya sih? Nah. Wa amma qauluhu ta'ala sundusin wa istabraq wa ma asbaha dzalika fa inna hadhihi uribat fasarat min kalamil Arab. Ya. Sedangkan ketika ada ayat tentang sundus, ini di surat Ad-Dukhan, di surat Al-Insan juga, alihum thiyabu sundusin khudru. Ini juga yalbasuna min sundus. Ini maksudnya di sundus di sini adalah kaitannya dengan sutra yang halus. Sundus itu thiyabu sundus. Thiyabu sundus, pakaian sutra yang halus. Ini bahasa serapan. Bahasa serapan. Tapi itu orang Arab juga. Ya, karena sudah dipakai di situ. Nah, begitu juga di surah Ad-Dukhan 53 juga sama. Istabraq. Maksud dari istabraq itu sutra yang tebal. Sundusi wa istabraq. Sutra yang halus dan sutra yang tebal. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang semisalnya, fa inna hadhil uribat. Ini juga bahasa serapan yang sering dipakai orang Arab, maka menjadi apa? Termasuk bahasa Arab. Makanya ana masih ingat Syekh Abdul Bari Hafizahullah ketika kalau ngajar depannya beliau kamus, dan biasanya kalau beliau kenal dengan asli orang-orang Yaman, itu beliau meminta orang-orang Yaman itu untuk maju ke depan, dan apa? Agar nanti ketika ada beberapa istilah-istilah bahasa Arab yang beliau ingin menanyakan keotentikannya, beliau langsung bisa nanya orang-orang Yaman asli. Bukan asli Yaman, maksudnya di sini adalah dulunya dari kecil itu tinggal di Yaman dan faham betul bahasa fusahanya Yaman, bahasa induknya orang Yaman. Naktafi bihadil qudrah. Coba kita besok masuk ke faedah yang ke-8. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.